Halo semua, perkenalkan nama saya Aziza Hadikatul Islam dengan NIM 25305210001. Dan saya Raihan Nisa Fadilah dengan NIM 25305210009. Perkenalkan, nama saya Saiful Aziz dengan NIM 2530521021. Perkenalkan, nama saya Wafian Samuel Hidayat dengan NIM 25305210. Langsung saja ke materi yang pertama. Pernah gak sih kalian udah ngerjain tugas sampai malam, besoknya mau dikirim, dan kalian mutusin buat istirahat dulu. Tapi pas besoknya dicek, si filenya hilang. Pasti kalian ngerasa kesel dan pengen nyerah. Oleh karena itu, muncullah teknologi cloud computing sebagai solusi penyimpanan data yang lebih aman. Data disimpan secara online dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing atau bisa disebut juga dengan komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses, menyimpan, atau memproses data serta aplikasi tanpa harus memiliki perangkat khas. Dalam model ini, sumber daya digital seperti server, storage, database, software, dan analisis tools di-hosting secara virtual di internet oleh penyedia cloud. Dengan cloud computing, pengguna tidak perlu lagi untuk membeli perangkat keras yang sangat mahal ataupun mengelola sistem IT secara lokal. Mereka cukup menggunakan perangkat internet untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan dari penyedia layanan cloud. Sejarah dari cloud computing. Pada tahun 1960, John McCarthy, pakar komputasi dan kecerdasan buatan dari MIT, berkata, suatu hari nanti, komputasi akan menjadi infrastruktur untuk utilitas umum. Yang dimana perkataan si John tersebut menjadi sebuah ide awal hingga akhirnya kita mengenal istilah komputasi awan atau cloud computing. Pada tahun 1995, Larry Ellison yang berdiri Oracle menemukan ide yang diberi nama network computing. Larry Ellison mengatakan bahwa aplikasi seharusnya tidak dipasang dalam sebuah komputer personal. Sudah seharusnya konsep tersebut diganti dengan penggunaan sebuah terminal berupa komputer server. Kemudian pada tahun 2000-an, cloud computing benar-benar lahir. Saat itu Mike Benioff, mantan Vice President Oracle, mengumumkan bahwa aplikasi CRM dan bentuk SaaS atau Software as a Service yang dinamakan Salesforce.com. Kemudian sejak tahun 2005 sampai sekarang, cloud computing sudah semakin meningkat populasinya dari sebuah penerapan sistem dan lain-lain. Contohnya seperti perusahaan Amazon dengan produk cloud computingnya yaitu AC2, Elastic Computer Cloud, Google dengan Google Engine, IBM dengan Blue Cloud Initiative, dan sebagainya. Gimana sih cara kerja cloud computing itu? Cloud computing bekerja dengan menggunakan jaringan server jarak jauh yang terhubung melalui internet untuk menyediakan berbagai layanan komputasi. Data yang disimpan di cloud tidak berada di perangkat lokal pengguna, melainkan disimpan di server-server jarak jauh milik penyedia layanan cloud. Ketika pengguna mengakses aplikasi atau data, permintaan dikirimkan ke server cloud dan hasilnya diterima kembali di perangkat pengguna. Teknologi virtualisasi memungkinkan server fisik untuk dibagi menjadi beberapa server virtual yang membuat pengguna sumber daya lebih efisien dan fleksibel. Manfaat dan fungsi cloud computing. Yang pertama ada akses data fleksibel. Dengan cloud computing, pengguna dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja, hanya dengan koneksi internet. Ini sangat bermanfaat untuk mendukung sistem kerja remote jarak jauh atau work from home. Kedua, penghematan biaya.
Cloud computing memungkinkan model pembayaran pay as you go, sehingga pengguna hanya membayar gaya yang mereka gunakan. 3. Skalabilitas dan elastisitas. Layanan cloud sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kamu bisa menambah atau mengurangi sumber daya secara real time tanpa harus melakukan pembelian perangkat baru. 4. Keamanan data. Penyedia layanan cloud umumnya dilengkapi sistem keamanan canggih seperti enkripsi, backup otomatis, dan kontrol akses berlapis yang melindungi infrastruktur cloud. Namun, penting untuk diingat bahwa keamanan data cloud juga merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan dan pengguna atau shared responsibility model. Dalam model ini, penyedia bertanggung jawab atas keamanan dari cloud atau hardware, software, fasilitas fisik. Sementara pengguna bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloud, termasuk konfigurasi layanan, data, identitas, dan akses. 5. Kolaborasi lebih efisien. Cloud computing mendukung kolaborasi tim secara real-time. Banyak platform cloud seperti Google Workspace dan Microsoft yang memungkinkan banyak pengguna bekerja sama pada aplikasi secara bersama. Jika sebuah layanan bisa dikategorikan sebagai layanan cloud computing, maka layanan tersebut harus memenuhi 5 karakteristik dasar sesuai dengan pemanduan karakteristik dari NIST. Kelima karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu on-demand self-service. Karakteristik pertama, cloud computing adalah self-service alias pelayanan mandiri sesuai permintaan. Artinya, cloud computing memiliki self-service portal. Pengguna cloud computing dapat menggunakan dan membawa semuanya tanpa harus berinteraksi dengan penyedia layanan atau vendor layanan cloud computing. Jadi ada masalah pada cloud computing. Yang kedua, karakteristik video akses. Berarti cloud computing harus memiliki akses jaringan yang luas. Jadi cloud computing bisa diakses kapanpun dan dimanapun berdasarkan cloud platform yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, cloud computing terdiri dari beberapa sumber daya atau source yang membangunnya, mulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna di berbagai platform. Keempat, rapid elasticity. Elastisitas dalam konteks ini berarti layanan cloud computing harus bisa disediakan dengan cepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Contohnya, perusahaan membutuhkan layanan cloud computing berukuran besar. Contohnya, perusahaan membutuhkan layanan cloud computing berukuran lebih besar dari biasanya. Penyedia layanan cloud harus segera menyediakan layanan tersebut agar pengguna bisa mendapatkan saat itu juga. Cloud juga harus bersifat scalable supaya spesifikasinya dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Yang nomor 5, mature service. Cloud computing diterapkan dalam service. Artinya, layanan ini harus bersifat terukur. Computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian. Karakteristik cloud computing yang terakhir adalah mature service. Artinya, layanan ini harus bersifat terukur. Cloud computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh pengguna. Adanya informasi tersebut menjadi patokan bagi pengguna dalam menggunakan layanan cloud sesuai fitur atau kapasitas yang digunakan. Cloud computing terbagi dalam beberapa jenis layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, ada infrastruktur as a service atau bisa disebut IaaS
selain jenis layanan, cloud computing juga memiliki jenis deployment yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada public cloud. Public cloud adalah layanan cloud yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet. Jadi, infrastruktur seperti server, storage, database dikelola oleh penyedia layanan seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Layanan public cloud ini bersifat open to share dan biayanya itu dihitung berdasarkan penggunaan. Kelebihan layanan ini adalah biaya kapasitasnya dapat dengan mudah ditingkatkan dan diturunkan. Kemudian layanan ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi layanan deployment ini memiliki kekurangan, yaitu ketika data yang disimpan pada layanan cloud, data tersebut akan rentan terhadap ancaman digital karena layanan ini dapat diakses oleh siapa saja. Layanan deployment kedua ada private cloud. Private cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi tertentu sehingga lebih aman dan terkontrol. Infrastrukturnya seperti server, storage, dan database-nya tidak dibagikan kepada orang lain sehingga keamanan datanya lebih aman. Lalu, organisasi memiliki kendali penuh atas infrastruktur dan data, sehingga layanan cloud ini cocok untuk perusahaan besar seperti perbankan maupun kesehatan. Akan tetapi, layanan cloud ini memerlukan biaya investasi yang besar untuk pemeliharaan infrastrukturnya. Lalu yang layanan deployment ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah kombinasi dari public cloud dan private cloud. Layanan ini memungkinkan perusahaan menyimpan data sensitif di private cloud dan menggunakan public cloud untuk operasi. Layanan ini fleksibilitas dan biayanya efisien karena memanfaatkan sistem public dan private. Layanan hybrid cloud ini perlu autonomi, memastikan layanan tetap berjalan meskipun ada gangguan di dalamnya. Akan tetapi, si hybrid cloud ini memiliki kekurangan, yaitu cara manajemennya lebih rumit dari layanan deployment yang lain karena memerlukan investasi biaya tambahan untuk menggunakan kedua model layanan private dan public cloud tersebut. Selain jenis layanan, cloud computing juga memiliki jenis deployment loh. Jenis deploymentnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada public cloud computing. Public cloud ini adalah layanan cloud yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet. Jadi, infrastruktur seperti server, storage, dan database dikelola oleh layanan cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Layanan ini bersifat open to share dan biayanya dihitung berdasarkan penggunaan. Public cloud memiliki kelebihan, yaitu layanan ini hemat biaya, kapasitasnya dapat dengan mudah ditingkatkan, diturunkan, dan dapat diakses di mana saja. Akan tetapi, layanan deployment ini memiliki kekurangan, yaitu data yang disimpan pada layanan public cloud rentan terhadap ancaman digital karena layanan ini dapat diakses oleh semua orang. Jenis deployment yang kedua ada private cloud. Private cloud ini adalah layanan cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi tertentu sehingga lebih aman dan terkontrol. Infrastruktur seperti server, storage, dan database-nya tidak dibagikan ke orang lain. Keamanan datanya menjadi aman dan organisasi memiliki kendali penuh atas infrastruktur dan data. Layanan cloud private cloud ini cocok untuk industri atau perusahaan yang berada di bidang perbankan maupun kesehatan. Akan tetapi, layanan ini memerlukan biaya investasi awal yang besar untuk infrastruktur dan pemeliharaannya. Yang ketiga, ada jenis deployment hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah kombinasi dari public cloud dan private cloud. Layanan ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data sensitif di private cloud
dan menggunakan public cloud untuk operasi umum. Layanan ini fleksibilitas dan biayanya efisien karena memanfaatkan sistem public cloud dan private cloud. Lalu jika ada gangguan di layanannya, tapi si layanannya itu bakal tetap berjalan di publik. Kan tetapi si hybrid cloud ini juga memiliki kekurangan, yaitu cara manajemennya yang lebih rumit dari layanan deployment yang lain karena menggunakan public cloud dan private cloud. Kemudian si layanan cloud ini memerlukan investasi dan biaya tambahan untuk menghubungkan kedua model layanan tadi, yaitu private cloud dan public cloud. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan cloud computing. Kenapa sih teknologi ini banyak digunakan? Salah satu keunggulan utamanya adalah menghemat biaya infrastruktur awal. Pengguna tidak perlu membeli server atau perangkat yang mahal karena semua sistem sudah disediakan oleh pihak penyedia layanan cloud. Yang kedua, cloud computing memungkinkan akses data kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet, sehingga pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Yang ketiga adalah kemudahan dalam menyimpan. Yang ketiga adalah kemudahan dalam menyesuaikan kapasitas penyimpanan atau layanan yang sesuai kebutuhan, baik dalam menambahkan data atau mengurangi. Yang ketiga adalah kemudahan dalam menyesuaikan kapasitas penyimpanan atau layanan sesuai kebutuhan, baik saat data bertambah maupun berkurang. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah keamanan data yang canggih. Penyebaran cloud biasanya penyedia cloud biasanya memiliki sistem keamanan yang berlapis seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan backup otomatis sehingga data pengguna lebih terlindungi. Namun di balik kelebihan itu, cloud computing juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pengguna sangat bergantung kepada koneksi internet, sehingga jika jaringan internet bermasalah, akses ke data dan layanan cloud bisa terhambat. Yang kedua, penyimpanan data sensitif di cloud juga memiliki resiko apabila penyimpanan data sensitif di cloud juga memiliki risiko privasi apabila keamanan akun tidak dijaga dengan baik. Dan yang ketiga, kekurangan lainnya adalah biaya berkelanjutan. Meskipun banyak penyedia layanan cloud yang gratis, kapasitas penyimpanan biasanya terbatas. Ketika penyimpanan penuh, pengguna perlu membayar biaya tambahan untuk mengupgrade-nya. Dalam kehidupan sehari-hari, cloud computing sudah sangat dekat dengan kita, seperti Google Drive yang digunakan untuk menyimpan dan berbagi berbagai dokumen secara online. Dan yang kedua ada layanan streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix yang memanfaatkan cloud computing untuk menyediakan layanan musik, film, dan serial tanpa perlu disimpan di perangkat pengguna. Dan yang ketiga, ada YouTube yang memungkinkan pengguna menonton dan mengunggah video. Dan yang ketiga, ada YouTube yang memungkinkan pengguna menonton dan mengupload video melalui server cloud. Dan yang terakhir ada Gmail untuk menyimpan email secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di perangkat manapun. Dadah.